in again and still lacking at the moment. Sgilardi. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Gids de Jong. Pertemuan itu terlaksana di KNVB kampus di Zeist, Belanda. Dalam pertemuan itu Erick Thohir dan pihak KNVB berdiskusi sejumlah hal. Di antaranya ialah pengembangan sepak bola usia muda dan senior, serta sepak bola wanita. Selain itu, PSSI mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia di tanah air. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB kampus di Zeist, Belanda, untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada Senin 27 Januari. Saat tiba di sana, kami disambut Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda, KNVB, Mr. Gids de Jong yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia. Dubes Indonesia untuk Belanda, Pak Meyervas, dan Dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Mark Gerritsen juga hadir di KNVB kampus. Maybe in the future. Kami berdiskusi berbagai hal termasuk bagaimana pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas untuk masa depan. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia. Timnas Belanda pernah bermain melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 7 Mei 2013. This is why one of discussion on the futures that we want to resolve. Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Belanda. Kala itu timnas Indonesia dilatih oleh Jackson F. Tiago. Dalam kunjungan kali ini, Erick Thohir nampak menyampaikan alasan kedatangan ke kantor KNVB. Tentu saja kami menghadapi tantangan. Ini salah satu yang kami diskusikan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, Presiden Salman Member FIFA, dan Exco PSSI. Ini adalah alasan kami di sini. Kami ingin mempelajari di masa yang akan datang bisa meniru apa yang telah dilakukan, baik di level grassroots maupun liga, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga bertukar jersey timnas Indonesia terbaru dengan seragam timnas Belanda dengan Gids de Jong. Berita selanjutnya datang dari bek timnas Indonesia, Jai Ijes, tampil solid saat membantu Venezia saat menjamu Hellas Verona. Dua tim penghuni zona degradasi, Venezia dan Hellas Verona, saling berhadapan pada Giornata 22 Liga Italia 2024-2025. Dalam pertandingan ini, I Lagunari bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Verona di Pierluigi Penzo Stadium. Duel tersebut digelar pada Selasa 28 Januari dini hari. Hasilnya, kedua tim harus berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Dikutip dari laman resmi Serie A, Venezia mencatatkan penguasaan bola sebesar 48%, berbanding 52% milik Verona. Dari segi peluang, Jai Ijes DKK melepaskan 8 tembakan dengan 2 mengarah ke gawang. Adapun tim tamu memproduksi 21 tembakan yang 5 diantaranya menuju tepat sasaran. Hasil ini membuat Venezia tak pernah menang dalam 5 laga terakhir Liga Italia. Venezia 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Pertandingan berjalan dengan permainan menyerang langsung diperagakan kedua tim sejak menit awal. Hal itu membuat Venezia maupun Verona memiliki sejumlah peluang. Akan tetapi, tak ada satupun dari peluang tersebut yang menghasilkan gol hingga memasuki menit ke-20. Akhirnya pada menit ke-28, Venezia berhasil mencuri gol lebih dulu lewat aksi Alessio Zerbin. Gol itu berawal dari manuver yang dilakukan Zerbin dari sisi kanan penyerangan Venezia menuju tengah dekat kotak penalti. Sebelum memasuki kotak 16, pemain berusia 25 tahun itu membagi bola ke Joel Pohjanpalo yang langsung melepaskan tembakan. Tendangan Pohjanpalo membentur pemain Verona, tetapi bola bergulir ke jalur Zerbin yang sudah berada di dalam kotak penalti. Tanpa berlama-lama, ia langsung melepaskan sepakan mendatar ke sudut kanan bawah gawang. Tertinggal 1 gol, Verona mulai tampil lebih agresif. Namun, sejumlah serangan Verona masih mampu digagalkan lini belakang Venezia yang digawangi Vali Cande, Jai Ijes, dan Rijeciano Habs. Skor 1-0 untuk keunggulan Venezia pun bertahan hingga turun minum.
Selepas jeda, Verona langsung tancap gas untuk mengejar ketertinggalan. Peluang bagus diperoleh Verona melalui Suat Serdar pada menit ke-66. Mendapat ruang tembak dari luar kotak penalti, Serdar melepaskan tembakan keras yang masih bisa diantisipasi kiper Venezia, Filip Stankovic. Setelah melalui berbagai upaya, Verona berhasil menyamakan kedudukan melalui Jackson Chachoua pada menit ke-76. Chachoua meneruskan umpan Amin Sarr di depan mulut gawang untuk menggetarkan jala gawang Venezia. Di sisa waktu, kedua tim tampil ngotot untuk mencari gol kemenangan. Namun hingga berakhirnya pertandingan skor 1-1 tak berubah. Sgilardi. All this Stankovic took no chances. Make the breakthrough in this second half. Bergeser ke Liga Belanda, pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, ikut mempersembahkan kemenangan untuk timnya PEC Zwolle pada lanjutan pekan ke-20 Eredivisie 2024-2025. Zwolle menang telak 4-1 atas tuan rumah Fortuna Sittard Minggu 26 Januari. Bermain di Overmans Joosten Stadion, gol-gol kemenangan Zwolle dicetak Bryce Dylan Vente pada menit ke-12 dan 60, Davy van den Berg di menit 33, dan Filip Krastev di menit 80. Adapun gol tunggal tuan rumah dihasil Josip Mitrovic pada menit ke-54 bagi Fortuna Sittard. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun dan menariknya selalu melawan penggawa timnas Indonesia. Pekan lalu mereka juga kalah dengan skor yang sama 1-4 dari tuan rumah NEC Nijmegen yang diperkuat Calvin Verdong. Verdong juga ikut menjebol gawang Fortuna Sittard dan bermain penuh 90 menit. Sementara itu, duel Zwolle versus Fortuna Sittard, Eliano Reinders bermain sebagai pengganti pada babak kedua. Eliano Reinders mengawali pertandingan dari bangku cadangan di markas Fortuna Sittard. Beda ketika Zwolle menggasak PSV Eindhoven pada pertandingan sebelumnya dan menjadi bek sayap kanan sejak menit awal. Pelatihnya PSV Zwolle, Johnny Jansen, memasukkannya pada menit ke-72 untuk menggantikan Olivier Ersen, atau ketika Zwolle sudah unggul sementara 3-1. Pergantian pemain ini cukup efektif, sebab Zwolle bisa menambah satu gol lagi melalui Filip Krastev pada menit ke-80. Secara keseluruhan atau dalam 18 menit selama bermain, Eliano Reinders mencatat akurasi umpan 92%. Ia berhasil melakukan 12 kali dari 13 percobaan. Oleh Fotmob, pemain berusia 24 tahun itu punya rating 6,2. Eliano sendiri punya kiprah cukup apik musim ini. Ia sudah bermain 13 kali untuk Zwolle di Eredivisie dan satu penampilan di Piala Liga Belanda. Meski belum mencetak gol maupun assist, Reinders mendapat jam terbang bermain dan menambah pengalamannya. Adapun bersama timnas Indonesia, adik dari bintang AC Milan Tijani Reijnders itu baru satu kali bermain. Menuju ke kompetisi kasta kedua Belanda bersama Ivar Jenner. Yap, pemain gelandang timnas Indonesia kembali mengisi starter Jong FC Utrecht ketika melawan FC Den Bosch pada lanjutan pekan ke-21 Eerste Divisie 2024-2025. Ini menjadi penampilan ke-15 Ivar Jenner dalam 23 kesempatan pertandingan musim ini. Sayangnya, Ivar Jenner ditaklukkan tim tuan rumah dengan skor 0-2. Bahkan di laga kali ini Ivar Jenner dikenai kartu kuning atas pelanggarannya. Atas kekalahan tersebut, klub dari Ivar Jenner tertahan di peringkat ke-19 atau dua terbawah klasemen Liga 2 Belanda. Namun tenang saja, kasta kedua Liga Belanda tidak mengenal degradasi. Maka meskipun Ivar Jenner DKK finish pada podium terbawah, akan tetap bersaing di kasta kedua Liga Belanda. Berita terakhir datang dari pelatih timnas Australia. Tony Popovic berharap timnya bisa berpartisipasi di turnamen ASEAN Cup. Dulu Piala AFF, edisi berikutnya. Australia sudah bergabung menjadi anggota penuh Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, sejak 2013 silam. Meski begitu, Australia masih belum pernah berpartisipasi di Piala AFF level senior. Tidak mengikuti turnamen Piala AFF jadi salah satu syarat bagi Australia agar diperbolehkan Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Salah satu sebab larangan tersebut adalah jomplangnya kekuatan antara Australia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Meski demikian, Australia tetap diperbolehkan mengikuti Piala AFF di level kelompok usia. Satu dekade berselang, sepak bola Asia Tenggara jauh berkembang dari awal Australia bergabung dengan AFF. Salah satu tandanya adalah saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 lalu.
Di level U23, Timnas Indonesia juga berhasil membungkam Australia 1-0 di Piala Asia U23 2024. Yang harus dilakukan dengan baik. Di sini terlihat begitu sosial media mengatakan bahwa sesuatu yang memang tidak offset. Dua momen tersebut membuka kans Australia untuk tampil di ajang Piala AFF. Mantan pelatih Timnas Australia, Graham Arnold sudah menyampaikan minatnya agar Socceroos bisa tampil di Piala AFF. Penerusnya sebagai pelatih kepala Australia, Tony Popovich ikut mendukung ide untuk mengikuti Piala AFF. Dirinya bakal senang jika Socceroos mendapatkan banyak pengalaman di level internasional. Saya akan menyukainya, kata Popovich dikutip dari ESPN. Semakin banyak pertandingan dengan Socceroos, semakin baik. Apakah itu akan berhasil dalam kompetisi seperti itu saya tidak tahu, lanjutnya. Meski begitu, Tony Popovich ungkapkan bahwa ada ganjalan besar bagi negaranya bisa mengikuti Piala AFF. Salah satunya adalah kesulitan untuk menyelaraskan jadwal Piala AFF yang masih berbenturan dengan kalender Liga Australia, A-League. Indonesia have suspension the second minute and Indonesia with the first attack. Play continues as Australia and Indonesia. Namun, jika bisa tampil di sana, mereka bakal mendapatkan banyak pengalaman berharga di kompetisi internasional. Bagaimana hal itu akan berjalan sesuai kalender lokal kami? Saya tidak yakin bagaimana hal itu akan berhasil dengan pengaturannya. Jika Anda memiliki tujuan yang jelas dan pandangan yang jelas tentang turnamen-turnamen tersebut, paparan internasional apapun akan membantu para pemain. Kami berseru agar pemain kami yang berusia di bawah 17, 20, dan 23 tahun bisa lolos ke turnamen. Mengapa? Karena pengalaman internasional tersebut, Anda tidak bisa membelinya. Anda bisa menontonnya di TV. Namun ketika Anda berada di luar sana dan bermain di sana, pemain akan berkembang. Pemain mendapat peluang untuk pergi ke liga yang lebih besar dan lebih baik. Jadi, jika ada peluang bagi kami untuk meningkatkan integritas kalender internasional dan membantu para pemain kami, tentu saja, saya terbuka untuk itu. Sebagai pelatih, tentu saja ada lebih dari itu, ujarnya. Back in and saved. Brook on the volley there. A block comes in from the Australian defender. Even aan de linkerkant nu.